Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kota Sukabumi, ruang diskusi yang membahas terkait dengan kepemiluan, demokrasi, yang tentunya hadir di tengah-tengah kita, nanti akan berbincang. Pada kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa hebatnya. Beliau juga, kalau misalkan bisa disebutkan yang menyelenggarakan pemilu ada 3, menurut undang-undang ini bisa katakan ada 4 sebetulnya yang menjadi kesuksesan kita. Tentunya hari ini ya yang sudah hadir tengah-tengah kita, siapa lagi kalau bukan Bapak Yudi Yustiawan. Ya. Selamat datang Pak di podcast KPU Kota Sukabumi. Turun Kang Indra. Alhamdulillah. Sehat Kang Indra. Alhamdulillah Pak, sehat juga Pak. Nah teman pemilih, beliau ini dulunya adalah Kepala Kabankes Bangpol, Kabankes Bangpol yang betul-betul tahu bagaimana perjalanan pemilu maupun pemilihan. Dan hari ini saya perkenalkan beliau adalah Kepala Inspektorat Daerah Kota Sukabumi. Luar biasa sekali nih Pak Kaban jadi Kepala Inspektorat. Kalau ininya berarti jawabannya inspektur Pak ya? Inspektur luar biasa. Nih Pak, 2 tahun dalam 1 tahun 2 pemilihan, pemilu dan juga pemilihan kepala daerah itu pilkada. Dan tentunya di Kota Sukabumi ini berjalan dengan kondusif Pak. Salah satu instansi yang memang hari itu berperan, salah satunya adalah Pakis Bangpol Kota Sukabumi, yang tidak lain dan tidak bukan juga dinakodai, dipimpin oleh Bapak. Nah ini perlu kita ketahui bersama, mungkin seperti apa Pak hiruk pikuknya gitu kan, kemudian perjalanannya seperti apa, sebelum nanti kita menyinggung jabatan Bapak hari ini mungkin Pak, karena ini membahas terkait dengan pilkada maupun pemilihan. Ini dari segi Bapak sendiri itu seperti apa Pak? Terima kasih Kang Indra. Memang kemarin itu pemilihan dan pemilu tahun 2024 ini luar biasa gitu ya Kang Indra ya. Karena dalam sejarah itu dalam 1 tahun itu pemilihan dan pemilu itu jadi dalam 1 tahun. Bagi saya saat itu dengan teman-teman di Bakes Bangpol ini merupakan suatu tantangan ya. Suatu tantangan bagaimana kita bisa berkolaborasi mulai dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, terus dari aparat keamanan bisa menyelenggarakan pemilihan ini dan pemilu ini secara baik gitu ya, secara baik. Dan kemudian juga pada saat itu kan suasananya juga suasana transisi ya waktu itu. Jadi kita mengutamakan bagaimana pemilu dan pemilihan ini bisa berjalan dengan lancar. Memang luar biasa gitu, luar biasa. Kita berkolaborasi dengan teman-teman di KPU ini pada saat itu sangat luar biasa lah. Komisionernya waktu itu baru-baru, ini juga suatu tantangan gitu. Jadi bagaimana effort kita untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan ini dengan benar. Memang ini luar biasa lah. Tapi kita bagian dari sejarah ya. Saya nggak tahu nih keputusan MK kan seperti itu. Jadi ini sebetulnya apa jadi capaian yang memang luar biasa bagi kita di KPU, tentunya menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan dalam 1 tahun 2 kali pemilihan. Dan kalau dari lihat sejarah-sejarah demokrasi ini sebetulnya Indonesia jadi pelopor sebetulnya Pak, penyelenggarakan paling banyak dan alhamdulillah di Kota Sukabumi kondusif Pak. Nah yang jadi pertanyaannya itu mungkin seperti apa dari cara Bapak sendiri untuk menciptakan kondusivitas tersebut Pak? Karena kalau dilihat daerah-daerah kan luar biasa Pak, udah 5 kali pemilihan, kemudian banyak partai politik, peserta pemilu dan sebagainya, termasuk juga ormas. Ini yang jadi titik temunya atau solusinya, kemudian juga menjadi poin penting ketika gambaran untuk ke depan mungkin Pak. Apa yang memang harus kita pegang teguh gitu Pak? Kuncinya sih menurut saya itu ada di komunikasi kan. Komunikasi Pak. Komunikasi yang intens, komunikasi yang baik, yang berkualitas dengan seluruh stakeholders. Karena bagaimanapun juga kita sebagai aparatur, birokrat itu punya keterbatasan. Nah, otomatis kita harus melakukan koordinasi komunikasi dengan para stakeholder sesuai dengan kewenangan kita gitu. Memang kalau komunikasi ini tidak jalan, itu tidak akan maksimal. Komunikasi ini tidak jalan itu nggak akan maksimal karena
prinsipnya bagi kami ini adalah pesta demokrasi Ya. ya, pesta demokrasi rakyat di mana rakyat menentukan pilihan, Ya. baik itu untuk legislatif maupun kepala daerah. Nah, kita prinsipnya sendiri kan bahwa demokrasi itu adalah pemimpin ya, Ya. pemimpin yang mempunyai legitimasi dari masyarakat gitu. Intinya kalau kita itu public service, public servant lah gitu ya. Jadi kita pelayan masyarakat. Jadi hasil daripada demokrasi ini harus berkualitas. Betul. Sehingga kebijakan-kebijakan nanti baik oleh legislatif sebagai hasil pemilu maupun oleh kepala daerah sebagai eksekutif dan hasil pilkada ini harus berkualitas gitu. Nah, kebijakan-kebijakan yang timbul dari eksekutif maupun legislatif ini harus bisa diimplementasikan oleh kita kan sebagai birokrat dalam rangka tadi melayani masyarakat. Karena menurut saya hakikat demokrasi sendiri dalam pemerintahan di daerah maupun di pusat itu adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan keadilan ya. Dan demokrasi kan kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama gitu. Nah, itu implementasinya dalam kita sebagai birokrat itu tadi bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik tanpa terkecuali. Nah, repotnya kan kalau misalnya birokrat ini sudah tidak normal, tidak netral, betul. Itu kan nanti akan tidak menjadi ketidakadilan ya bagi masyarakat. Nah, ini menarik sih Pak sebetulnya ketika tadi berbicara birokrat dan netralisasi sebetulnya. Tidak bisa dipungkiri sebetulnya kondusivitas ini tercipta ya selain dilaksanakan dengan baik oleh instansi terkait KPU maupun juga pengawas pemilu. Ini peran penting sendiri untuk dari Kesbangpol. Tadi ketika berbicara terkait netralitas Pak itu saya yakin itu pasti ada saja yang mendekat, kemudian memaksa, kemudian mengintimidasi mungkin ya Pak. Nah, itu bagaimana menjalankan hal-hal tersebut? Ya buktinya hari ini nyata gitu Pak, kondusif penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan tuh Pak. Sebetulnya aturannya sudah jelas ya, kayak bagi ASN itu harus netral ya, harus netral. Tidak netralnya tuh pada saat di bilik suara. Betul, masih kita punya hak suara ya. Itu harus netral gitu, karena tadi untuk menjaga tadi kalau misalnya dia tidak netral, dia terlalu condong ke sini atau ke sini, dia akan pasti suatu saat dia misalnya menang jagoannya gitu, dia akan memprioritaskan kelompoknya dulu gitu. Nah, ini kan menjadi permasalahan. Nah, bagi kami pada saat itu di Kesbang, kemudian juga Pak PJ waktu itu sudah mencanangkan ini harus netral ASN itu. Bahkan pada saat itu Pak PJ beserta kami beserta teman-teman yang lain dari birokrat itu keliling ke kecamatan-kecamatan untuk memastikan dan menyampaikan bahwa kita ini harus netral. Tapi tidak menutup kemungkinan lah tadi kata Kang Indra ya nakal mah gitunya, ada yang nakal ya. Itu kan mekanismenya sudah ada. Kita punya Bawaslu ya. Kita punya Gakumdu, itu kan prosesnya ada di sana dan ternyata kemarin sudah bisa diinikan lah oleh Bawaslu dan saya kira ini kemarin sinergitas yang sangat bagus ya. Ini Pak. Mudah-mudahan bisa dipertahankan amin. Ini yang akan datang gitu, seperti itu. Nah, ini sebetulnya buat bahan kita maupun instansi terkait juga nanti untuk kedepannya Pak. Gitu. Jadi pengalaman berarti sebetulnya yang tidak bisa didapatkan dari buku bacaan maupun bangku kuliahan gitu Pak sebetulnya. Nah, kalau misalkan tadi terkait dengan netralitas itu Pak, ada mungkin Pak yang ditemukan pada akhirnya sampai dicopot atau diberi kartu merah maupun kartu kuning gitu Pak. Oh, itu nanti harus ditanyakan ke Bawaslu ya. Tapi untuk lembaga yang Bapak naungi sendiri alhamdulillah salah satu kuncinya minimal tim sendiri yang ini sudah netral Pak ya. Karena waktu itu saya sampaikan kepada teman-teman di Kesbangpol, kita ini sebagai pengawal untuk proses demokrasi ini. Saya sampai bilang kalau ada yang tidak netral, saya sendiri yang akan menindaknya. Saya sampai luar biasa. Tadi untuk menjaga, kita harus memberi contoh juga. Kesbangnya kalau Kesbangnya nggak kemana-mana ya. Tapi misalnya tiba-tiba Kesbangnya kayak dia gini, itu kan jadi bukan contoh lagi oleh teman-teman yang lain. Gimana kita mau menyelenggarakan proses demokrasi ini secara baik kalau misalnya dari Kesbangnya sendiri kita tidak melaksanakan aturan itu dengan baik. Jadi itu. Ini sebetulnya Pak yang garis pentingnya tuh sebelum kita ke orang lain diberikan contoh terlebih dahulu. Ya, gitu, kita dulu gitu. Karena kalau Kesbang sendiri ya itu salah satu instansi yang memang
bersentuhan langsung, Ya. maupun dengan penyelenggara maupun dengan peserta, Ya. gitu Pak. Ya. Tapi kalau dari peserta nih Pak, dari luar, mungkin ada nggak Pak yang pernah Bapak temui, yang jangan disebutkan lah mungkin, tapi yang pernah Bapak rasakan, yang Bapak alami, pernah ada yang datang menintimidasi, kemudian meminta sesuatu yang memang condong ke beliau gitu Pak? Kalau selama saya di Kesbang itu tidak menemukan itu ya. Iya, iya. Tapi nggak tahu kalau yang lain gitu. Karena kan pada saat itu kita lebih fokus kepada tadi penyelenggaraannya sendiri. Kemudian bagaimana kita mencari uang. Mencari uang untuk Iya. pilkada. Karena Oke. hibah untuk pemilihan itu kan ada di Kesbang waktu Iya. itu. Jadi kita berupaya untuk bagaimana kebutuhan dari KPU ini bisa dipenuhi. Oke. Karena dengan dipenuhinya juga kebutuhan dari KPU, KPU juga nggak usah lir-lir deh lah, Oke, udah fokus aja betul. kepada pekerjaan gitu ya. Jangan Iya, mikir, iya. waduh ini gimana karena anggarannya nggak ada kan seperti itu. Tapi perlu dicatat Pak, mungkin cari uang itu seperti apa Pak? Ini biar gak salah cek di teman-teman nih. Ya waktu itu memang kita beberapa kali ya, beberapa tahap gitu pada saat mulai dari rapat-rapat koordinasi di provinsi, Oke. mana yang menjadi kewenangan provinsi, mana Oke. nanti yang menjadi jatah kita. Nah waktu itu kalau nggak salah masih 50-50 itu 50 aspek itu oleh provinsi, 50% Iya. aspek oleh kita. 9 kalau nggak salah ya, 5 oleh provinsi, 4 oleh kita. Tapi dalam perjalanannya itu 7 ditanggung provinsi, Iya. 2 ditanggung oleh kita. Oke. Nah jadi kita juga merasa terbantu. Kemudian kita juga pada saat penyusunan anggaran juga kita sampaikan kepada DPRD Iya. yang mulia di parlemen bahwa Iya. ini kebutuhannya segini. Dan alhamdulillah DPRD juga menyetujui itu. Sehingga untuk penyelenggaraan pemilu baik untuk KPU maupun Bawaslu itu bisa dipenuhi. Sehingga itu mah fokus lah. Kan KPU Bawaslu bekerja aja lah. Gitu. Jadi teman-teman cari uangnya itu adalah menggunakan anggaran APBD maupun APBN gitu Pak ya. Ya. Jadi tidak cari dari yang lain sebetulnya Ya, gitu. Dan ya ini sebetulnya banyak sekali yang memang tadi kebutuhan anggaran yang dipimpin oleh Pak Kaban ini dulu terpenuhi. Kondusivitas dimulai dari akar rumput yaitu instansi sendiri juga selesai. Ketika ditanya tadi ada nggak misalkan yang memang mendesak, ternyata tidak ada Pak ya, alhamdulillah. Karena mungkin orang juga segan lihat karakter Bapak ini seperti apa gitu kan, alhamdulillah. Nah, ini juga kita bersyukur Pak, alhamdulillah waktu itu sudah terbantu, kemudian juga bisa kolaborasi dengan baik. Hari ini walaupun sudah beda instansi mungkin lembaga, alhamdulillah masih bisa ngobrol, masih bisa bertemu. Nah, kalau misalkan nih Pak, berhubungan dengan pekerjaan Bapak hari ini, ya ini sebetulnya ngeri-ngeri sedap sebetulnya Pak. Kenapa? Kemarin kita berkolaborasi mengolah anggaran untuk kegiatan, pelaporan yang memang kita betul-betul lakukan ke lapangan sehingga Bapak juga mengetahui. Nah, sehingga ketika ada di inspektorat, mungkin boleh dijelaskan dulu Pak, tugas fungsinya apa Pak di sana? Ya sebetulnya tugas fungsi kita yang utama itu adalah memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan. Apalagi kan namanya birokrasi ya. Itu prinsipnya kan to do or not to do. To do harus ada aturannya, or not to do harus ada aturannya. Memang sekarang terjadi sudah ada pergeseran. Kalau dulu kita tuh sebagai watchdog. Watchdog tuh anjing penjaga. Watchdog penjaga, betul. Yang nangan kesalahan batu. Ya. Ini kamu salah. Tapi identik dengan itu sebetulnya Pak. Tapi sekarang paradigma pengawasan tidak seperti itu lagi. Oke. Tapi kita sudah bergeser kepada assurance dan consulting. Jadi assurance itu memastikan sesuatu itu berjalan dengan aturan Pak. aturannya gitu ya. Kemudian pendamping consulting itu jadi kita tuh menjadi tempat curhat lah bagi dinas-dinas. Ini tuh gimana sih caranya? Cara penggunaannya seperti apa gitu mungkin. Kita memberikan konsultasi lah. Jadi nggak lagi watchdog kayak dulu. Salah gitu. Tidak ya. Iya. Jadi tadi, nah berkaitan dengan pemilu sama pemilihan nanti mungkin ya yang tahun 2029 mungkin ya nanti 2029 itu ya prinsipnya sama tadi. Bagaimana si aparatur ini itu mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, aturan yang dikeluarkan misalnya oleh KPU karena juga ada aturan-aturan. Betul Pak.
Karena di KPU sendiri kan ada PKPU. Ada PKPU kan. Nah, itulah yang harus dijaga. Kita sama-sama lah. Disinkronisasikan antara aturan itu. Disinkronisasikan itu. Jadi bagaimana sih kolaborasi ini tadi harus berjalan dengan baik dan berkualitas kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya, ini ada ini, komunikasikan lah gitu ya. Jadi hal apapun yang paling penting adalah komunikasi. Ya, komunikasi yang baik lah. Karena kan komunikasi itu menjadi salah satu titik kritis. Oke. Beda kalau orang tidak bisa berkomunikasi, itu kan bisa salah persepsi juga gitu. Iya, iya. Nah, ini berarti terkait dengan tugas fungsi di Inspektorat hari ini Bapak adalah pengawasan dan pemeriksaan gitu ya? Kita lebih ke pengawasan. Pengawasan aja? Ya, ke pengawasannya. Oke. Kalau pemeriksaan nanti ada di? Kalau pemeriksaan itu ada di BPK nanti. BPK nanti Pak? Tapi nanti BPK minta ke Inspektorat ya, Pak? Biasanya kita juga melakukan pemeriksaan. Kita melakukan kan, kalau assurance itu memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa ini sudah berjalan dengan sesuai dengan aturan. Jadi untuk assurance itu kita melakukan audit, kemudian review, kemudian ada evaluasi, ada pengendalian internal. Nah, audit ini biasanya untuk audit kepatuhan atau audit untuk tujuan tertentu dan sebagainya. Itu sudah kepada laporan keuangan. Tetapi kita juga melihat kepada kinerja. Iya. Itu kita melakukan audit kinerja juga gitu. Ini sesuai nggak dengan aturan yang berlaku ya? Bisa nggak nih mencapai indikator kinerja yang ditetapkan? Iya. Terus kemudian kendalanya apa? Jadi deteksi dininya itu yang lebih dikedepankan. Jadi ini Pak, kesimpulannya sebelum nanti diperiksa oleh BPK, nanti Inspektorat masuk duluan. Bukan maksud duluan. Jadi kita punya PKPT kan, program kerja pengawasan tahunan. Jadi kita tuh sudah membuat program kerja untuk dalam 1 tahun. Kalau BPK nanti random dia. Yang tadi apa kata Bapak itu istilahnya? Ya, itu untuk audit tertentu. Jadi BPK sebagai pemeriksa sah-sah saja meriksa siapa untuk sampel. Tetapi biasanya mereka menanyakan mana yang sudah diperiksa oleh. Pasti datang ke Inspektorat ya, karena kita sebagai pendampingnya. Oke. Gitu. Nah, berarti Pak, kalau misalkan tadi dalam pengawasan tugasnya titik beratnya lebih di pengawasan. Kalau misalkan berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kemarin, itu pengawasan itu kan otomatis dari awal. Betul. Hingga akhir dan setelah Pak? Atau seperti apa tuh? Jadi pengawasan yang kita lakukan kalau misalnya nanti ada pemilihan maupun pemilu, itu bagaimana tadi itu netralitas ASN, kemudian penggunaan anggaran itu sesuai dengan aturan atau tidak. Kemudian pada saat pascanya, ini ada laporan keuangannya ini sudah benar apa enggak gitu. Nah, inilah yang menjadi ranah kita di pengawasan. Jadi namanya juga kita aparatur pengawasan internal ya gitu. Jadi segala sesuatu yang penggunaan uang negara itu kita lakukan pengawasan. Kalau jangka waktu setelah selesai itu berapa bulan atau semester gitu Pak? Misalkan contoh kan kemarin anggaplah kita 2024 Desember selesai nih. Nah, itu berapa bulan 4 tahun Pak? Ya, seharusnya pada saat itu di semester pertama, di triwulan pertama kita melakukan auditannya. Waktu itu KPU kan sudah diaudit sama Irjen. Betul Pak. Irjen, jadi kita nggak masuk gitu. Kalau udah ada yang masuk berarti nggak boleh. Ya, kalau misalnya nanti ada, ini ada perkembangan baru nih, atau ada informasi baru atau ada ini pengbaru, baru kita masuk lagi. Gitu. Oke. Berarti kalau memang misalkan contoh di kemarin 2024 sudah selesai, laporannya udah masuk, berarti udah selesai Pak ya? Ya, kalau sudah diperiksa sama Inspektorat Jenderal ya. Oke. Jadi intinya berarti hari ini kalau untuk hari ini udah selesai mungkin pemeriksaan dari belum ada pemeriksaan dari pemeriksaan kita. gitu. Oke. Dan yang paling penting itu penggunaan anggaran itu harus bisa dipertanggungjawabkan kan. Nah, itu Pak. Jadi kadang-kadang kita fokus ke proses pekerjaan gitu ya. Melaksanakan pemilu, melaksanakan pemilihan. Kita lebih fokus kepada proses. Tapi pada saat menyusun laporan tuh biasanya agak tersendat. Gitu, ini belum gitu. Biasanya terlalu fokus sama penggunaan, tapi ketika pelaporannya agak loyo. Itu sama pentingnya gitu kan. Karena memang kenapa? Ya bisa jadi kalau
bukti. Memang betul kita melakukan kegiatan. Kalau buktinya tidak lengkap kan bisa dianggap Betul. tidak dilakukan ya, gitu kan. tidak tertib administrasi Nah, kan. jadi tertib administrasi salah satunya adalah laporan lengkap itu ya sangat Betul, penting gitu Pak. betul, Ya. betul. Ini luar biasa, termasuk mungkin Bapak juga memeriksa cash Bangpol Pak. Ya, Oh, jadi kayak memeriksa diri sendiri dong Pak. ya. Karena sekarang paling nanti untuk tahun 2025 Iya. pemeriksaan di 2026. Oke. Kalau sekarang yang tahun berjalan. Oh, tahun berjalan gitu. Ya. Tahun sesudahnya Pak Ya, ya. sesudahnya, Oke, Pak, oke, nanti. oke. Tapi sendiri memeriksa sendiri gitu. Tapi ada aturannya. Tapi ada aturannya, cuman ya pasti ini yang tanda tangan siapa, ternyata nama saya gitu kan. Ya, ini luar biasa sebetulnya Pak yang jadi apa namanya, balik lagi ke awal tadi ketika memang ada kolaborasi yang baik di Bangpol dulu Bapak di inspektor, hari ini ya mungkin sudah tahu karakter di KPU penyelenggara seperti apa. Karena kenapa? Kedua lembaga yang Bapak pegang ini adalah bersinggungan dengan KPU juga gitu Pak nanti. KPU juga menggunakan anggaran misalkan dari hibah, Pemda yang berhubungan dengan Bangpol juga dengan inspektorat. Nah, kalau misalkan hari ini Bapak ketika beralih fungsi dari satu instansi ke instansi lain, ada tantangan tersendiri mungkin Pak yang dihadapi? Ya, masing-masing punya karakternya sendiri-sendiri ya. Jadi pada saat di Kesbang itu tugas pokok kita apa? Iya. Kemudian pada saat di inspektorat, demikian juga mungkin di dinas-dinas lain itu punya karakter sendiri-sendiri. Karena masing-masing punya tugas pokok yang harus dijalankan. Nah, kalau bagi saya dimanapun saya ditempatkan itu harus beradaptasi bagaimana kita menyesuaikan dengan tugas-tugas kita yang baru. Sehingga tugas-tugas kita bisa diselesaikan dengan baik. Dan jangan lupa juga tadi komunikasi dengan staf kita, komunikasi dengan teman-teman kepala SKPD maupun komunikasi dengan pimpinan kita. Memang itu harus dibangun secara apa ya? Komprehensif. Ya, tidak bisa secara langsung begitu saja gitu. Jadi prosesnya tuh panjang. Ya, prosesnya panjang dan ya itu tadi kita perlu apa ya? Open minded. Keterbukaan pikiran, keterbukaan hati. Kalau kita narrow minded gitu, kita berpikiran sempit, orang masukan dari orang atau ini ke orang nggak akan kita terima gitu. Jadi ini penting bagi leadership Pak ya. Ketika memang kita sudah memegang teguh aturan yang memang kita pegang, penting kita mendengarkan orang lain juga gitu Pak ya. Karena kan aturan juga kadang setiap orang beda penafsiran gitu Pak ya. Bisa beda saja, pemahaman. bisa saja. Nah itulah kita cari titik temunya dan kalau namanya aturannya itu sudah baku, nah, kadang-kadang juga suka masing-masing suka beda penafsiran. Tapi kalau kita ini kan dengan baik ya kita lihat aturan yang lebih tingginya seperti apa sih. Karena satu benda dengan sudut pandang orang posisi berbeda-beda pasti beda kesimpulannya Pak, beda penafsiran. Nah ini salah satunya juga aturannya sama tapi penafsirannya beda-beda. Sudah hal lumrah, makanya tadi balik lagi komunikasi adalah hal yang paling penting apapun itu Pak Wian. Tidak ada nego untuk negosiasi dan untuk komunikasi itu memang harus penting betul Pak ya. Ya apalagi di di inspektorat itu kan prinsip independen sama objektivitas itu harus dikedepankan, diutamakan. Kita harus independen, kita harus objektif juga. Berarti Bapak itu kalau sekarang di inspektorat itu menaungi semua lembaga instansi Pak? Atau ada yang terkecuali Pak? Ya semua. Semua Pak ya? Semua yang di bawah pemerintah Kota Sukabumi. Kalau kemarin di Kesbang itu bagian hanya politik mungkin Pak ya? Ya politik dalam negeri. Politik ya. Kewawasan kebangsaan. Kalau sekarang lebih semuanya. Ya. Lebih kepada pengawasan semuanya. Gitu. Instansi, lembaga, stakeholder terkait. Waduh luar biasa. Ini merupakan apa ya mungkin tantangannya gitu ya. Pak Wali menetapkan saya di situ pasti punya pertimbangan gitu. Tapi kalau personil cukup Pak itu Pak? Sebetulnya kalau personil kita dicukup-cukupkan gitu. Kalau ngelihat standar sih kita untuk jabatan fungsional auditor aja kita masih kurang. Kurang ya. Kemudian PPUPD pengawas umum pemerintahan masih daerah kurang, itu masih kurang juga. Tapi ya kita optimalkan lah. Karena kan bagaimanapun juga kemampuan anggaran pemerintah daerah. Nah itu Pak sangat terbatas. Ditambah sebetulnya orang tuh banyak, cuman ya kemampuan nanti pemerintah daerah juga ya harus disesuaikan ya itu dengan gitu. Karena JFA itu kalau fungsional itu kan punya persyaratan khusus. Oh iya. Dia sertifikat gitu kan. Ujikom dan sebagainya. Nah, jadi
nggak sembarangan orang, Pak. Ya, tidak bisa misalnya dari masuk terus dia jadi Japung gitu. Bisa. Oke. Nah, tapi kalau hari ini Pak, nah berbicara terkait dengan tadi KPU atau pemilu, penyelenggaraan pemilu, Bapak tuh sudah tahu menahu sebetulnya terkait seluk-beluknya penyelenggaraan, apalagi kemarin kolaborasi di pemilihan yang luar biasa 2024. Nah, mungkin ada hal Pak yang ingin disampaikan untuk KPU atau misalkan untuk perbaikan tata kelola demokrasi maupun pemilu menurut sudut pandang Bapak hari ini di Inspektorat, Pak? Yang pertama itu dari sisi perencanaan, Kak Indra. Kayak perencanaan kegiatan atau anggaran, Pak? Baik kegiatan maupun dua-duanya malah ya. Oke. Karena kan PKPU sudah menyampaikan aturannya seperti apa, kapan harus mulai misalnya sosialisasi dan sebagainya. Nah, kemudian anggaran juga harus diperhitungkan dari sana, mulai dari sana. Jadi jangan sampai ini sudah berjalan, anggarannya kurang, gitu kan? Kemudian pada saat mulai pelaksanaan juga, pelaksanaan tuh kesiapan SDM, kemudian sarana prasarana, termasuk logistik kan di dalamnya. Betul, Pak. Kemudian bagaimana tata kelola sistem kerjanya itu harus seperti apa? Ya kayak dulu lah kita kan, saya ngalamin sendiri, pengen tahu karena saya pengen tahu gitu gimana sih logistik pemilu itu. Dari mulai datang, kemudian disortir, dipilah, dipilih, sebar ke kecamatan, gitu, sampai ke TPS. Ya, saya mulai dari tempat pencetakan kan ikut ngawal. Oh iya, betul. Sampai dari gudang pencetakannya kan? Ya, itu hampir 24 jam kan perjalanan itu. Gak boleh berhenti, Pak kan? Ya, nah itulah kita kan artinya bahwa pertama kita harus totalitas juga bekerja itu. Terus kemudian tadi tahapan-tahapan yang sudah ada dalam PKPU maupun aturan-aturan lain itu dipatuhi. Jadi dijalani sesuai dengan prosesnya. Dan memang ini bukan hal yang mudah dan saya juga apresiasi kepada KPU Kota Sukabumi yang sudah bisa menyelaksanakan ini dengan baik gitu. Dengan waktu yang mepet sebetulnya. Dengan waktu yang mepet ya itulah ya makanya tadi perencanaannya harus baik. Terus kemudian nanti pascanya itu ya tadi bikin laporan-laporan, kemudian bagaimana nanti kalau misalnya ada gugatan dan sebagainya ya. Sekarang mungkin tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah Pak. Siapa tahu kan kita harus mempersiapkan sesuatu itu untuk yang terburuknya Pak ya. Terburuknya gitu, seperti itu Kak Indra. Oke, jadi ini perlu dicatat juga nanti mungkin untuk PR bagi kami di KPU tentunya Pak. Yang tadi harus diperhatikan kembali terkait perencanaan Pak ya. Maupun itu perencanaan kegiatan ataupun anggaran sebetulnya. Yang kedua tadi adalah pelaksanaannya. Berarti pelaksanaan tidak boleh keluar dari perencanaan harusnya Pak ya. Betul. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelaporan ini Pak ya. Antara kegiatan, perencanaan dan pelaporan harus sinkron gitu Pak ya. Kadang-kadang kan laporan itu sokese gitu kan. Jadi ini Pak sebetulnya yang memang kita alamin di penyelenggara ini di 2024 kemarin dalam satu hari satu divisi itu bisa melakukan 5 kegiatan atau 4 kegiatan. Nah kadang yaitu SDM-nya terbatas, sedangkan kita kalau ditunda-tunda lagi ya pada akhirnya numpuk-numpuk lagi, lupa lagi. Jadi betul-betul memang harus tadi direncanakan dari awal, kemudian seperti apa. Laporan walaupun ada di akhir, tapi kalau bisa hari itu juga dikerjakan gitu Pak ya. Kan biasanya kita tuh suka menunda-nunda. Deadline. Kita udah capek, misalnya kerja mau bikin laporan kewel lah gitu. Ini. Akhirnya lupa. Ya akhirnya lupa gitu. Akhirnya kan terakumulasi numpuk di akhir gitu kan. Itu. Nah ini yang harus diperhatikan juga gitu. Jadi pengalaman dari kemarin itu sudah baik lah saya kira. Cuman kan ditingkatkan lagi Pak. Ya harus ditingkatkan lagi. Tapi kemudian kita kan nggak tahu apakah dalam 1 tahun ini dua lagi atau misalnya beda lagi. Nah ini kan otomatis tantangannya juga akan berbeda gitu. Gitu kan. Jadi sebetulnya kan hari ini mungkin apakah akan dilaksanakan lagi pemilu serentak dengan seperti yang kemarin atau nanti dipisah kan kalau wacananya hari ini dipisah. Tapi entah kita nanti tunggu kabar berikutnya Pak. Sebetulnya gini, kalau dipisah atau tidak dipisah kan KPU sudah punya pengalaman. Pada saat harusnya Pak ya betul. Sekarang kan tahun 2024 jadikan satu. Betul. Tahun sebelumnya kan dipisah juga. Iya. Tidak sama kan, tidak berbarengan seperti itu. Jadi harus menyesuaikan. Ya.
Artinya sudah punya pengalaman Betul, lah untuk betul. itu. Ya. Jadi kalau kita di Komisi Pemilihan Umum ya sebetulnya mau di gimana pun sudah pernah mengalami Ya. gitu. Ya tinggal hari ini berarti kembali lagi. Kalau misalkan dipisah berarti perencanaan dan ya perencanaannya harus sesuai dengan yang dipisah seperti apa. Kemudian kalau digabung seperti apa. Ya pasti kalau siap kalau kita siap nggak siap ya harus siap Pak. Ya. Gitu intinya. Apapun itu resikonya ya kita harus minimalisir harus Mau hadapi. tidak mau itu. Kalau tidak mau gitu seperti itu. Tidak mau, ya. Nah, kalau hari ini Pak pengawasan yang sedang Bapak lakukan di Inspektorat sendiri itu bentuknya seperti apa? Atau ada program khusus terutama juga yang menyentuh di penyelenggara gitu Pak? Di penyelenggaraan pemilihan Iya. maupun pemilu. Karena sekarang kita belum melaksanakan pengawasan di sana ya. Oke, berarti sekarang pengawasan ke instansi Yang lain Pak? rutin aja, yang sesuai dengan PKPT kita. Oke. Jadi PKPT kan disusun di awal tahun -1, Ya. kemudian awal tahun ini kan baru dilaksanakan. Oke. Kita masih ada beberapa program pengawasan yang harus diselesaikan sampai Desember. Tapi ada Pak instansi yang memang yang Bapak lakukan ke instansi berikut itu tidak berhenti gitu. Seperti KPU kan berarti kalau ada masuk tahapan baru Ya. intens itu pengawasan. Tapi kalau yang instansi lain ada Pak yang memang terus-terusan? Nggak ada ya. Nggak ada juga? Kalau KPU kan ada hibah ya. Iya. Hibah yang Non-tahapan Pak ya? Nah itu kan merupakan salah satu objek dari pengawasan kita gitu. Meskipun entitasnya itu ada di Bakes Bangpol, Oh iya. di sana. Iya betul. Tapi sebagai penerimanya, itu ada Penerima di dan KPU. perealisasi anggaran Ya, gitu kan. pelaksanaan anggarannya ada di KPU gitu. Iya. Walaupun tidak sebesar pas ketika tahapan gitu. Jauh banget. Jauh banget Pak. Tapi ya itu, terima kasih Pak. Hari ini kita juga hadir mungkin dapat hibah yaitu ya berkat ketika dulu Bapak menjabat juga gitu. Alhamdulillah terima kasih mungkin atas dukungannya dan ini juga sangat-sangat betul-betul membantu Pak. Apa keterlibatan Bapak ketika di 2024 kita terasa. Karena kenapa ya? Salah satunya kalau masyarakat luar itu ya terciptanya pemilu-pemilihan di Kota Sukabumi kondusif. Itu aja sih Pak sebetulnya. Tidak ada gugatan satupun alhamdulillah. Jadi kan itu berkat kolaborasi semua pihak. Salah satunya adalah Bakes Bangpol dulu. Ya. Karena waktu itu juga saya ngobrol dengan Pak PJ itu. Ya. Nah, Pak PJ itu kan sebagai caretaker lah ya. Oh iya betul Pak. Caretaker. Bahwa tugas pokok kita saat itu adalah menyelenggarakan pemilu dan pilkada dengan lancar, baik, tertib. Jadi kayaknya Pak PJ juga ditugaskan untuk menyelenggarakan Ya, pemilu pemilihan gitu kan. Di samping harus menjalankan program-program. Ya kan. gitu. Tapi kalau misalnya tidak sukses kan sebagai pimpinan daerah ya dianggapnya juga tidak sukses. Iya betul Pak salah satunya. Apalagi ya itu menghadapi pas datang ke sini menghadapi hajat yang memang sedang berlangsung gitu. Ketika pemilu pemilihan ya pada akhirnya ketika di pemerintahan yang terlibat ya pasti Bakes Bangpol gitu. Betul. Oke Pak mungkin ada yang disampaikan atau mungkin pesan-kesannya Pak selama menjabat di Kes Bangpol maupun inspektorat untuk kita semua kolaborasi dengan KPU. Ya intinya sih tadi ya bahwa kita harus memahami tugas pokok kita. Tugas pokok. Baik di kami di eksekutif maupun di teman-teman di KPU itu pahami dulu tugas pokok. Kemudian kalau tugas pokok itu sudah kita pahami jalankan dengan baik. Ya. Dan pada saat kita menjalankan jangan lupa juga kita berkolaborasi, kemudian berkomunikasi dengan mitra-mitra kita, stakeholders kita. Supaya tadi tujuan kita, kemudian sasaran kita dan apa yang kita harapkan itu bisa terjalin. Kuncinya sih menurut saya ada di sana. Oh, oke, luar biasa nih. Pak Yudi terima kasih nih. Sebetulnya masih banyak nih pertanyaan yang ingin saya tanyakan, cuman ya karena memang berhubung dengan waktu dan intinya hari ini kami sangat berterima kasih sekali Pak atas kehadiran Bapak di sini. Kemudian tidak tidak melupakan kami pada intinya. Kemarin sudah berjuang bareng-bareng ketika pemilu maupun pemilihan dan hal ini patut kita pertahankan. Jadi dimanapun Bapak hari ini berada, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pemilu maupun yang akan datang sehingga nanti bisa Tapi sudah beda lagi kan? Sudah beda lagi. Karena di pemilu pilkada yang akan datang saya sudah pensiun. Oh, udah selesai Pak ya? Berapa tahun lagi berarti Pak? 3 tahun lagi. 3 tahun 2029 udah selesai Pak ya. Tapi saya tidak akan berkecimpung ke politik Pak. Tidak. Saya tidak akan menyentuh politik. Takutnya ada yang ngehitbah gitu Pak. Secara pengalaman sudah memadai gitu kan.
secara mungkin relasi sudah besar ya. Siapa tahu kan kalau yang namanya rezeki mah tidak ada kelewatan apa. Atau bisa ke KPU bisa juga Bu ya, nanti ke KPU komisioner KPU gitu. Biar yang muda-muda kayak Oh, kita iya. ini lah. Gitu. Ya intinya doakan jalan terbaik Pak. Alhamdulillah. Insya Ini momen ya kalau disebut perpisahan masih lama sih. Cuman menjabat di lembaga hari ini ya ketemu dengan KPU ya karena memang ini pengabdian disebut pengabdian terakhir sebagai abdi negara mungkin Pak ya. Ya. Sekali lagi atur nuhun Pak kegiatannya Sama-sama hari Kak ini. Indra. Semoga sehat selalu ya. Ya, amin. Teman pemilih, itulah mungkin yang menjadi kajian kita hari ini. Terima kasih atas sudah menonton di podcast KPU Kota Sukabumi. Sampai kembali di podcast KPU Kota Sukabumi di episode selanjutnya. KPU melayani. Pelayani. Amin.